Kabupaten Situbondo mempunyai sejarah yang panjang di zaman penjajahan Belanda. Kabupaten yang terletak di sepanjang pantai utara sisi timur Pulau Jawa ini merupakan salah satu titik vital objek pemerintahan Belanda pada waktu di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Dendeles, di mana di masa pemerintahannya dibangun Jalan Dendeles dari Anyer sampai Panarukan. Panjang jalan tersebut mencapai 1000 km dengan lama pengerjaan selama 3 tahun. Pembangunan Jalan Dendeles ini yang sekarang bernama Jalan Pantura dimulai pada tahun 1808 sampai 1811. Anehnya jalan ini mengapa tidak disebut dengan nama Anyer Situbondo? Menurut salah satu sumber, pada awalnya nama Kabupaten Situbondo adalah Kabupaten Panarukan dengan ibu kota Situbondo, sehingga penamaan Jalan Pantura tersebut disesuaikan dengan nama kabupatennya, yaitu Panarukan. Kemudian seiring berjalannya waktu, barulah pada masa pemerintahan Bupati Ahmad Tahir kurang lebih tahun 1972 diubah menjadi Kabupaten Situbondo dengan ibu kota Situbondo. Letaknya yang strategis berada tepat di bibir pantai utara menjadi salah satu alasan mengapa Belanda dahulu menjadikan Panarukan ini sebagai pusat pemerintahan. Pada zaman dahulu, laut merupakan jalan masuk orang ataupun barang, sehingga tak heran Panarukan ini dijadikan sebagai jalan masuk ataupun keluarnya orang dan barang. Hal ini dibuktikan dengan adanya pelabuhan di wilayah Panarukan. Keberadaan pelabuhan di Panarukan ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Majapahit dan berkembang mencapai puncaknya di masa pemerintahan kolonial Belanda. Pelabuhan ini dijadikan sebagai keluar masuknya barang, utamanya barang-barang berupa hasil perkebunan dari Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Jember. Selain pelabuhan, di Panarukan ini juga terdapat sebuah stasiun kereta api. Fungsinya sama dengan pelabuhan, stasiun kereta api ini juga sebagai alat transportasi untuk mengangkut hasil perkebunan dari Jember dan Bondowoso. Sayangnya stasiun kereta api ini sudah tidak aktif lagi. Keberadaan pelabuhan dan stasiun kereta api yang saling terintegrasi menandakan bahwasanya wilayah Panarukan memang dahulu pernah menjadi wilayah penting sebagai pusat perdagangan dan sekaligus pemerintahan di Kabupaten Situbondo. Secara geografis, letak Kecamatan Panarukan berada di tengah-tengah Kabupaten Situbondo, yang hanya berjarak 7 km sebelah barat pusat kota Situbondo. Kecamatan ini juga menjadi titik akhir aliran Sungai Sampeyan, yang merupakan sungai terbesar di Kabupaten Situbondo. Sungai ini bermuara di Laut Utara Jawa, tepatnya di Desa Kilensari. Karena letaknya tersebut membuat wilayah Panarukan kaya akan sumber daya alam. Selain sebagai penghasil ikan dan udang, Panarukan juga berpotensi menghasilkan produk-produk pertanian karena dianugerahi tanah yang subur dan air yang melimpah. Di sepanjang aliran Sungai Sampeyan banyak terdapat lahan persawahan yang ditanami padi, jagung, cabai, dan tanaman yang lain.
Seperti saya informasikan di awal video tadi, Kecamatan Panarukan ini menjadi titik akhir Jalan Pantura sejauh 1000 km yang kita kenal dengan nama Jalan Pantura Anyer Panarukan. Jalan ini dibangun pada tahun 1808 sampai 1811 pada waktu pemerintahan Gubernur Jenderal Dendles dengan sistem kerja paksa. Keberadaan jalur Pantura ini sangat penting karena dari zaman dulu sampai sekarang, jalur ini merupakan jalur penghubung dari Jawa bagian timur sampai Jawa bagian barat. Kita patut bersyukur bisa menikmatinya sekarang, tanpa harus susah-susah membuka dan membangun jalur untuk pembuatan jalan Pantura. Sekitar 500 meter di sebelah barat Monumen 1000 km terdapat Pasar Panarukan. Pasar yang cukup besar dan fasilitas yang lengkap. Pasarnya sudah tertutup sehingga aman dan nyaman untuk aktivitas jual beli. Bagi warga luar Kabupaten Situbondo seperti saya ini, jika berkunjung ke sini, kebanyakan barang-barang yang dibeli untuk oleh-oleh adalah ikan. Nah, mumpung masih di Panarukan, saya ajak Sobat Ngeluyur masuk ke area Pasar Panarukan. Cukup apa nih kan? Anu, nyanyi. Nyanyi. Yang besar nih. Kenapa macam itu? Dengan Yang boleh saya buat. Wah, mulai kasih video je. Ampun, cukup bu. Nah, Sobat Ngeluyur, kali ini saya sudah berada di sebuah pertigaan ini, Sobat Ngeluyur. Nah, ini di depan ini adalah jalan utama atau jalan Pantura, Sobat Ngeluyur, yang menghubungkan Situbondo ke Surabaya. Yang ke arah timur itu ke arah Situbondo atau bisa juga ke arah Banyuwangi, ke Pelabuhan Ketapang, Sobat Ngeluyur. Yang ke arah sini sebaliknya ini ke arah barat ini menuju ke Surabaya atau ke Probolinggo, Sobat Ngeluyur. Jalan ini merupakan jalan raya Pantura yang dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda, Sobat Ngeluyur. Yaitu tepatnya pada waktu Gubernur Dendles. Ya. Jalan ini juga banyak dikenal dengan Jalan Dendles. Nah, seperti ini suasananya. Lokasinya ini berada di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Desanya ini Desa Kilensari ya, kalau nggak keliru. Yang mana Kecamatan Panarukan ini merupakan satu kecamatan yang cukup vital keberadaannya di Kabupaten Situbondo, karena kecamatan ini terletak di Jalan Raya Pantura yang menghubungkan Situbondo ke Surabaya. Dan menurut sejarahnya dulu kecamatan ini adalah pusat dari pemerintahan Kabupaten Situbondo sebelum dipindah ke alun-alun Situbondo situ, di daerah kota situ yang terkenal dengan nama Patoan ya, kalau nggak keliru, di situ. Dulunya pusat pemerintahannya di sini, Situbondo. Ini terbukti dengan adanya itu, ada pelabuhan di sebelah utara, lokasinya di sebelah situ, Sobat Ngeluyur. Pelabuhan Panarukan, yang mana pelabuhan ini pada zaman dulu digunakan sebagai pintu masuk atau keluar masuk
dari orang-orang ataupun pengiriman barang Sobat Nuyur, yang khususnya dari Jember, dari Bondowoso, dari ya sekitar situ Sobat Nuyur, dikirim melalui jalur laut sini di Panarukan. Dan ada juga bekas stasiun kereta api yang dulu masih aktif, kira-kira ditutup pada tahun 1990-an. Ini sampai di stasiun Panarukan, dari Jember ke Panarukan. Seperti apa kondisinya dan keadaannya saat ini, kita akan menuju ke stasiun Panarukan dan pelabuhan Panarukan dari pertigaan ini Sobat Nuyur. Kita ke arah sini, pelabuhannya ke arah utara sini. Nah kalau terus ke arah utara ini menuju ke pantai atau ke laut Sobat Nuyur. Tapi masih padat penduduk di sini, masih ramai penduduk Sobat Nuyur. Lokasi stasiun dan pelabuhan ini lumayan dekat Sobat Nuyur, bersebelahan. Kalau ada dulu bersebelahan Sobat Nuyur. Soalnya saya pernah ke sini meliput stasiunnya, dan lokasinya itu berdekatan antara stasiun dengan pelabuhan. Jadi memang sudah disetting begitu ya, sudah diatur agar berdekatan. Jadi barang-barang yang dari Jember ataupun Bondowoso seperti terutama hasil perkebunan ya, seperti kopi, kakao, karet dan yang lain-lain, itu dikirim melalui jalur kereta dari Jember atau Bondowoso menuju ke Situbondo, kemudian diangkut dengan kapal Sobat Nuyur, dengan kapal laut. Ini. Karena lokasinya berdekatan dengan pelabuhan Panarukan. Dan jalur kereta api dari Jember ke Situbondo itu terakhir memang di stasiun Panarukan. Saya dulu masih ingat, itu masih kecil, sering naik ke Situbondo ini, sering naik kereta. Saya menyebutnya dengan spur kelutuk Sobat Nuyur. Spur kelutuk. Asapnya hitam ke atas, masih mungkin pakai apa ya, batu bara atau sudah diesel. Saya juga kurang tahu, masih kecil dulu. Pak. Nah Sobat Nuyur, kita sudah sampai di stasiun Panarukan. Nah di depan ini bangunan permanen ini, di depan kita yang video ini menghadap, ini adalah stasiun X, bekas stasiun Panarukan. Nah seperti ini kondisinya saat ini, bekas stasiun Panarukan yang menghubungkan Jember sampai Bondowoso Sobat Nuyur. Nah ini stasiun terakhir di bagian barat Situbondo. Nah, lokasinya itu berdekatan dengan pelabuhan Panarukan. Ini merupakan jalur penting dulunya untuk pengiriman barang ataupun mobilitas warga sini. Namun ditutup pada tahun 1990-an gitu. Mungkin karena operasional ya, alasan operasional, kalah bersaing dengan angkutan pribadi ataupun angkutan umum. Nah, seperti ini kondisinya saat ini Sobat Nuyur. Kita coba masuk sebentar di sini di stasiun Panarukan ini. Dulu pernah saya liput di sini Sobat Nuyur beberapa tahun yang lalu. Nah, inilah stasiun Panarukan. Dari Pasar Panarukan, kita bergeser ke barat sedikit menuju ke arah X stasiun kereta api Panarukan. Stasiun ini dibuka pada tanggal 1 Oktober 1897 dan berhenti beroperasi pada tahun 2004. Saat masih beroperasi, seperti halnya stasiun-stasiun sekarang yang masih eksis, stasiun Panarukan menjadi transportasi penting bagi masyarakat sekitar. Seiring dengan berkembangnya transportasi publik lainnya, stasiun Panarukan kehilangan pamornya.
dan stasiun ini sudah mulai ditinggalkan karena sarana prasarana yang sudah mulai berumur. Pada akhirnya stasiun ini berhenti beroperasi sampai saat ini. Informasi yang kita peroleh dari berbagai sumber, stasiun Panarukan dibangun pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada tahun 1897. Stasiun ini merupakan bagian dari jalur kereta api Kalisat Situbondo yang dikelola oleh Stadsspoorwegen, perusahaan kereta api milik Hindia Belanda. Pembangunan stasiun ini bertujuan untuk mendukung pengangkutan barang dari atau menuju pelabuhan Panarukan. Dulu ini Panarukan ini apa ya, letak lokasinya kan daerah strategis dulu Pak ya. Iya Dulu kan jalur kereta terus pelabuhan. Iya, dari kereta pelabuhan ke sana. Iya. Yang baru. Jadi ada masih rel-rel dulu. Iya. Sampai tengah kan. Sampai tengah Pak ya. Enggak ada, udah dibongkar itu berarti. Kan buat itu pengiriman kayak iya dari Jember, dari Bondowoso ke sini kirim pada waktu zaman penjajahan dulu Pak ya. Iya, gula-gula ini. Panarukan nggak lama. Iya. Apa tempatnya itu banyak pencurinya. Oh gitu. Iya. Nggak pernah. Katanya dulu Situbondo tuh kotanya di sini Pak dulu. Dulu di Panarukan, tahu Panarukan ini dari sini. Dari sini Pak ya. Terus dipindah ke timur sekarang Pak ya. Kalau perlu ya pelabuhan Garel sana ada peninggalan pelabuhan ulama yang itu. Menara, gudang itu masih ada. Gudang besarnya udah nggak ada, cuman tempat-tempatnya itu kan. Iya. Sisa-sisanya Garel dan dermaga lama, bukan ada macam dermaga lama. Garel. Iya. Kita juga kurang paham. Iya. Ya, makasih banyak Pak. Ya, mari. Ya. Dan ternyata Sobat Ngeliur, menurut informasi dari Bapak tadi, itu pelabuhan ini atau dermaga ini adalah pelabuhan yang baru Sobat Ngeliur. Yang lama itu terletak di sebelah timur situ, tadi di pertigaan utara. Ini ternyata pelabuhan baru. Coba kita lihat yang pelabuhan barunya. Entah tahun berapa ya dibangun pelabuhan baru Sobat Ngeliur. Kita coba lihat sebentar kondisi pelabuhan baru Panarukan. Sekarang ini kita sedang berada di Pelabuhan Baru Panarukan. Pelabuhan ini dibuka sejak tahun 2004 yang digunakan untuk keluar masuknya orang dan barang dari wilayah-wilayah lain seperti Madura, Kalimantan, bahkan Makassar. Lokasi Pelabuhan Baru ini tidak jauh dari X stasiun kereta api Panarukan. Sekitar 300 meter di sebelah timur pelabuhan yang baru terdapat Pelabuhan Panarukan yang lama lengkap dengan menara suarnya. Pelabuhan Panarukan yang lama merupakan peninggalan kolonial Belanda, didirikan oleh salah seorang on-the-mer terkemuka di kawasan Besuki yakni Jos Berni pada tahun 1890 dengan nama Metsca Panarukan. On-the-mer adalah jabatan pada masa itu yang setingkat dengan camat. Sejak abad 16, Panarukan sudah berfungsi sebagai salah satu kota pelabuhan terkemuka di Jawa Timur. Fungsi pelabuhan Panarukan semakin tampak yaitu pada sekitar abad 19, ketika daerah Jember dan Bondowoso dijadikan sebagai sentra area penanaman cash crop production atau produksi tanaman komersial, khususnya tanaman tembakau, kopi, tebu, dan produk-produk perkebunan yang lain. Di pelabuhan inilah tempat untuk menimbun, menyimpan, dan mengangkut hasil perkebunan ke luar negeri.
Saat ini pelabuhan Panarukan yang lama kondisinya memprihatinkan karena fungsi pelabuhan dialihkan ke Probolinggo dan Banyuwangi, sehingga banyak peninggalan arkeologis di pelabuhan Panarukan yang dibongkar seperti gudang induk, kantor Jakarta Yacht, dan gudang-gudang lainnya. Bangunan yang masih tersisa berupa dermaga kuno, gudang-gudang, dan mercusuar. Pada masa itu juga terdapat tanggang lanjang, yaitu tempat rel tram atau kereta kecil yang menjorok ke laut. Fungsi rel tram ini untuk mengangkut barang dari gudang penyimpanan ke perahu-perahu sebelum diangkut ke luar negeri oleh kapal besar. Yang lama ini. Yang putus itu yang ditinggal perambangannya. Oh. Yang sekarang itu yang panjang maksudnya ini. Oh, sebelah situ ya. Ini baru juga ini. Baru. Kalau seperti ini gudang peninggalan Belanda ini, Pak? Iya. Peninggalan Belanda. Iya. Katanya orang-orang sini. Berapa tahun? Berarti sudah sejak zaman penjajahan dulu, Pak ya? Iya. Itu yang buat itu kan zaman Belanda. Kan Belanda. Oh. Iya, orang Indonesia tapi yang punya. Yang punya Belanda. Itu mungkin buat itu, Pak. Kan dulu ada stasiun buat ngirim barang ya. Iya. Oh. Sana itu stasiun, sekarang kan Iya, sudah ada aktif, Pak ya. Iya, saya dengarnya ceritanya dulu barang kayak kopi teh dari Jember gitu, Bondowoso dikirim di sini. Terus pakai kapal, Pak. Iya. Oh, berarti dulu di sini nih pusat itu, Pak ya? Iya, penampungan besar ini. Pusat penampungan besar ya. Berapa kota ini? 1, 2, 3. Iya, Pak. 4 itu. Ini penampungannya nih, Pak ya? Iya dulu, tapi sekarang tidak dipakai sekarang. Iya. Itu buat disewakan. Buat gudang, Pak ya? Iya. Gudang sama orang Cina. tahu. Nyewa ke siapa tidak tahu saya. Iya. Oh. Itu kan yang nyewa itu orang Cina buat gudang. Iya. Tempat kutok. Dulu stasiunnya kan di sini, Pak. Di sini. Oh, di sini dulu, Pak. Iya. Ini di dalam ini ada bundar di sana. Buat mutaran kereta gitu. Iya, kita Oh, lori, Pak ya? Lori, Pak. Ini ditutupi aspal sekarang. Iya. Tidak dipakai dah. Diambil tidak dikasih sama pemerintah. Oh, ini, Pak ya? Ini sampai itu yang Kalau itu apa ya, Pak ya? Kalau yang itu? Itu apa ya? Oh iya ya, bekasnya ya. itu yang putus itu. Jembatan yang putus yang lama itu. Oh itu? Iya, Itu yang jembatan apa itu, Pak? Iya buat sini. Yang buat Kereta juga. bakar apa itu? Bahan-bahan yang masuk ke gudang. Masuk ke kapal itu, Pak ya? Oh iya, nah ini sobat nyelur. Ini dermaga juga berarti ini. Oh. Nah sobat nyelur, ternyata di sini ada dermaga juga, dan ini keretanya melewati sini katanya warga di sini, sobat nyelur. Ini ada seperti tempat apa ini ya? Nah ini besi-besi, ini batu batanya ini baru juga ini. Nah itu di kapal saja sini, Pak ya? Iya, kapal perahu gitu ya? Ada tapi dari Madura dari. Oh juga ada dari Madura. Nyandar di sana, Pak. Yang Nyandar sana di itu. jembatan yang baru. Oh yang baru. Oh. Iya yang baru itu. Oh, kalau di sini nelayan ya? Ya nelayan. Tapi nenek yang nyandar di sana tapi pakai tambangan perahu kecil ke sana. Tapi kapalnya ditaruh di Taruh tengah situ ya. tengah itu. Iya. Biar aman ditaruh di tengah. Iya betul. Biar kandas ya. Nah, Bawa mobil kan? Iya depan. Apa musim ikan sekarang, Pak? Ya, musim ikan apa itu? kan dibas. Ikan dimas. Bukan di bas. Di sini murah, Pak. Oh, Kalau di daerah saya itu kalau Sekitar ikan 30 1 kilo. di pasarnya. Ini di TPI di PI-nya. di pinggir pantainya saya. Kalau di sini, Di sini 17.000. kok jauh Pak ya selisihnya, Pak? Iya di sini kan yang puasa Ini kan itu orang sini semua. Orang luar tidak boleh masuk kalau di sini. Oh Dagang luar gitu. tidak boleh masuk. Dikelola dagang sini. Dari sini. Dikirim sendiri. Kalau di Membe itu kalau dari mana-mana masuk. Oh, Dari gitu. Bondowoso, dari Jember, dari Banyuwangi, dagang-dagang luar tuh masuk. Dari kan. Muncar. Dari Muncak, dari Probolinggo, sudah tuh masuk dagang. Oh iya. Akhirnya kan mahal ya. Mahal. Dagang sama dagang itu kadang dari Banyuwangi itu bisa 25, kadang-kadang dari sana 30 itu. Oh, Saling ngano itu.
Perang harga Pak ya. Ya harga.